Semua orang bilang rumah itu hanya sebuah bangunan biasa. Tapi bagi keluarga Pak Wawan, rumah tersebut lebih mirip sebuah penjara yang penuh dengan bisikan, bayangan, dan rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Mereka hanya ingin memulai hidup baru. Tapi siapa sangka, keputusan membeli rumah itu membawa mereka dalam sebuah teror yang tak pernah mereka bayangkan. Keluarga Pak Wawan baru saja memutuskan membeli sebuah rumah 2 lantai di daerah Batu. Pak Wawan, istrinya bernama Ibu Dea, dan kedua anak mereka, Lia dan Linda, tampak bersemangat memulai kehidupan baru di rumah tersebut. Namun, hanya Lia yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan hawa dingin dan tekanan aneh saat pertama kali melangkah ke halaman rumah itu. Pak Wawan begitu menyukai rumah itu karena harganya terjangkau, desainnya modern, dan halaman depannya luas. Lia sudah mengungkapkan kegelisahannya kepada keluarganya, tetapi dianggap hanya karena ia tidak betah pindah dari rumah lamanya. Pak Wawan berdiri di depan pagar rumah barunya. Matahari pagi menyinari bangunan 2 lantai dengan cat dinding berwarna putih kusam. Halaman depannya luas, dihiasi beberapa tanaman liar yang tampak tidak terawat. Meski begitu, Pak Wawan tersenyum puas. Baginya, rumah ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai kehidupan baru bersama keluarganya. Di sampingnya, Ibu Dea memandang bangunan itu dengan ekspresi sedikit ragu. Yakin rumah ini cocok buat kita, Pak? Harga murah seperti ini biasanya ada alasan di baliknya. Pak Wawan menoleh dan tertawa kecil. Alasan apa? Ini kan rezeki. Rumah besar, lokasi strategis, harga terjangkau. Memangnya kita mau tinggal di kontrakan terus? Lia, anak sulung mereka yang berdiri tak jauh dari situ, memandang rumah itu dengan perasaan tidak nyaman. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di halaman rumah itu, ia merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Perasaan berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak menginginkan mereka di sana. Kayaknya rumah ini aneh, bisik Lia kepada Linda, adiknya. Linda mengangkat bahu. Kamu selalu saja cari alasan. Aku malah suka. Kamarku nanti gede banget kan? Pak Wawan yang mendengar bisikan Lia, menepuk pundaknya. Lia, kamu harus belajar melihat sisi positif. Rumah ini besar dan nyaman. Ayah yakin kamu akan betah tinggal di sini. Meski tak ingin membuat ayahnya kecewa, Lia tetap merasa ada yang tidak beres. Namun ia memilih diam dan mengikuti keluarganya masuk ke dalam rumah. Ketika mereka membuka pintu depan, bau apek dan debu menyambut mereka. Ruang tamu luas dengan lantai keramik kusam dan dinding yang catnya mulai mengelupas. Di sudut ruangan, sebuah tangga kayu mengarah ke lantai atas. Rumah ini hanya perlu sedikit perbaikan, kata Pak Wawan dengan nada optimis. Nanti kita bersihkan dan semuanya akan sempurna. Ibu Dea mengangguk meski raut wajahnya tetap menunjukkan keraguan. Lia, di sisi lain, terus mengamati setiap sudut ruangan, mencari sumber dari perasaan aneh yang ia rasakan. Mereka mulai memindahkan barang-barang dari truk ke dalam rumah. Meja, kursi, lemari, dan kardus-kardus berisi pakaian dan perabotan rumah tangga lainnya. Lia mendapat kamar di lantai atas, bersebelahan dengan kamar Linda. Ia membawa beberapa kardus berisi buku dan naik ke atas. Tangga kayu itu berdiri di setiap langkahnya, membuat bulu kuduk Lia meremang. Sesampainya di lantai atas, ia melihat lorong sempit yang hanya diterangi oleh cahaya matahari dari jendela kecil di ujungnya. 2 pintu kamar berjejer di sisi kiri, sementara di sisi kanan terdapat kamar mandi. Kamar mandi di atas ini agak kecil ya, gumam Lia sambil meletakkan kardus di kamarnya. Ia melirik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Samar-samar, ia mendengar suara air mengalir. Linda, panggil Lia. Tidak ada jawaban. Lia berpikir mungkin Linda sedang mandi dan lupa menutup pintu kamar mandi dengan rapat. Namun, sesuatu membuatnya merasa tidak nyaman. Suara air itu terdengar tidak seperti suara biasa. Ada sesuatu yang aneh. Ritme tetesannya terdengar tak beraturan, seperti sengaja dibuat. Rasa penasaran membuat Lia melangkah mendekati kamar mandi. Ketika ia berdiri di depan pintu, ia mendengar suara lain. Suara seseorang yang sedang mandi, disertai bunyi percikan air. Lia mengintip ke dalam. Ia membayangkan akan melihat Linda. Tetapi apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Seorang perempuan bungkuk berdiri di bawah puncuran air. Tubuhnya kurus, dengan kulit berwarna pucat kehijauan. Rambutnya jarang, hanya menyisakan helai-helai tipis yang menempel di kulit kepalanya. Perempuan itu menyiramkan air ke tubuhnya dengan gerakan lambat. Lia tidak bisa berkata-kata. Ia perlahan mundur,
berniat menutup pintu. Tetapi sebelum pintu benar-benar tertutup, perempuan itu menoleh. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Lia, dan mulutnya mengeluarkan tawa kecil yang terdengar seperti retakan kayu. Lia menjerit keras, melemparkan pintu kamar mandi dan berlari ke bawah. Linda, Ibu Dea, dan Pak Wawan yang mendengar teriakannya segera naik ke atas. Mereka menemukan Lia terduduk di lantai, menangis histeris sambil memegangi dadanya. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Dea sambil memeluknya. Lia hanya bisa menunjuk ke arah kamar mandi sambil tergagap. Ada perempuan di dalam, perempuan aneh." Pak Wawan segera memeriksa kamar mandi, tetapi ia tidak menemukan apa-apa, hanya suara air dari keran yang menetes pelan. "Lia, kamu pasti cuma kecapean," kata Pak Wawan mencoba menenangkan putrinya. Namun Linda memandang kakaknya dengan serius. Ia tahu dia bukan tipe orang yang mudah panik tanpa alasan. Apa yang sebenarnya dilihat kakaknya di kamar mandi itu? Setelah insiden di kamar mandi, suasana rumah menjadi canggung. Pak Wawan mencoba mengalihkan perhatian keluarganya dengan memastikan semuanya tertata rapi. Ia bahkan memaksa mereka makan malam bersama di ruang makan. "Mungkin tadi cuma halusinasi," ujar Pak Wawan sambil mengunyah makanan. "Lia pasti kecapean karena pindahan," sambungnya. Lia menunduk, tak berselera menjawab. Matanya sesekali melirik tangga menuju lantai atas. Pikirannya masih dipenuhi bayangan perempuan menyeramkan itu. Linda, yang duduk di sebelahnya, membisikkan sesuatu. "Kamu yakin tadi lihat sesuatu?" Dia mengangguk lemah. "Aku nggak tahu apa itu, tapi aku yakin dia ada di sana." Linda menatap kakaknya, mencoba memahami walaupun ia tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu dalam nada suara Lia yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sementara itu, Ibu Dea juga tampak tidak sepenuhnya tenang. Dia memandangi suaminya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Bak, apa kita pernah tanya tentang sejarah rumah ini ke penjualnya?" Pak Wawan mendengus kecil. "Sudah, Bu. Katanya rumah ini sebelumnya kosong karena pemiliknya pindah keluar kota. Tidak ada masalah kok." Ibu Dea mengangguk pelan, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak diberitahukan. Setelah makan malam, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Pak Wawan menonton televisi di ruang keluarga, Linda sibuk dengan laptopnya, dan Lia memutuskan untuk berbaring di kamar. Namun, meskipun sudah berbaring di tempat tidur, matanya tetap terbuka. Hawa di kamar terasa semakin dingin, dan suara angin di luar jendela membuatnya gelisah. Di lantai bawah, Linda mulai merasakan ada yang aneh. Lampu di ruang kerjanya tiba-tiba berkedap-kedip, dan suara seperti seseorang mengetuk-ngetuk meja terdengar samar. Awalnya ia mengira itu angin, tetapi suara itu semakin jelas. Linda memandang sekeliling. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya dari laptopnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan kembali fokus pada pekerjaannya. Tetapi suara itu justru terdengar lebih keras. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Lia berdiri dan berjalan perlahan ke arah sumber suara, yang sepertinya berasal dari dapur. Langkahnya berat, dan setiap kali ia mendekat, suara ketukan itu berhenti. Ketika sampai di dapur, ia menemukan semuanya dalam keadaan normal. Tidak ada yang aneh, hanya piring dan gelas yang tertata rapi di rak. Namun ketika ia berbalik untuk kembali ke ruang kerja, ia mendengar suara lain, suara langkah kaki yang menyeret di lantai. "Linda, kamu di dapur?" Suara Ibu Dea memecah keheningan. Linda hampir berteriak karena kaget. Ia segera berbalik dan melihat ibunya sendiri di pintu dapur. "Bu, suara itu Ibu dengar juga." Ibu Dea mengerutkan kening. "Suara apa? Kamu ngapain di sini malam-malam?" Linda bingung menjawab. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang didengarnya tadi. "Enggak, Bu, aku cuma haus." Ibu Dea mengangguk dan kembali ke kamarnya. Linda memandang sekeliling dapur sekali lagi sebelum memutuskan untuk kembali ke ruang kerjanya. Namun sepanjang malam, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sementara itu, di lantai atas, Lia masih terjaga. Ia mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya. Tetapi setiap kali ia membuka halaman, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya desiran angin, tetapi kemudian berubah menjadi bisikan samar. "Lia, Lia." Ia menoleh ke sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kali ini suaranya lebih jelas, seperti seseorang memanggilnya dari lorong di luar kamar. Dengan jantung berdebar kencang, Lia memberanikan diri membuka pintu dan melongok ke lorong. Lorong itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari kamar mandi yang pintunya masih sedikit terbuka. "Halo, Linda, itu kamu?"
Tidak ada jawaban. Namun saat ia melangkah keluar, ia merasakan angin dingin berhembus melewatinya. Di ujung lorong, bayangan seseorang tampak berdiri diam. Lia membeku. Bayangan itu perlahan mendekat. Langkahnya lambat tetapi pasti. Ketika sosok itu cukup dekat, Lia melihat wajahnya. Perempuan bungkuk dengan rambut jarang dan senyuman menyeramkan. Lia menjerit sekuat tenaga. Suaranya membangunkan seluruh penghuni rumah. Pak Wawan, Ibu Dea, dan Linda bergegas naik ke lantai atas. Mereka menemukan Lia terduduk di lantai lorong. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Ada apa lagi, Lia?" tanya Pak Wawan dengan nada kesal. Tetapi Ibu Dea segera memeluk putrinya. "Dia di sini, Bu. Dia ada di ujung lorong." Lia menunjuk ke arah lorong yang gelap, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pak Wawan pun memeriksa seluruh lantai atas, tetapi seperti sebelumnya, ia tidak menemukan apapun. "Lia, ini sudah keterlaluan. Kamu harus belajar mengontrol dirimu." Namun, Ibu Dea mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memandang suaminya dengan serius. "Pak, mungkin ada baiknya kita cari tahu lebih banyak tentang rumah ini." Keesokan harinya, suasana rumah masih dipenuhi ketegangan. Pak Wawan pergi bekerja lebih awal, sementara Ibu Dea mencoba menenangkan suasana dengan memasak sarapan yang lebih spesial. Namun, Lia tetap terlihat murung, dan Linda sibuk dengan pekerjaannya di laptop. Linda sebenarnya juga merasa gelisah. Kejadian semalam terus menghantuinya, tetapi ia tidak ingin membuat keluarganya semakin khawatir. Siang itu, ia mendapat pesanan makanan dari pelanggannya. Sebagai pengusaha kecil yang menjual makanan secara daring, Linda sering menerima pesanan untuk diantar melalui kurir. Ia merapikan paket makanan dan menulis alamat pengiriman dengan rapi. Kurir yang ditunggu akhirnya tiba. Seorang pria parubaya yang tampak ramah. Linda menyerahkan paketnya dengan senyuman. "Alamat ini sudah jelas ya, Mbak?" tanya kurir itu. Linda mengangguk. "Iya, Pak. Ancer-ancernya juga sudah saya tulis di aplikasi." Kurir itu pergi dengan sepeda motornya, dan Linda kembali ke dalam rumah. Namun beberapa menit kemudian, teleponnya berdering. Ia melihat nama kurir yang barusan mengambil pesanannya. "Halo Pak, ada masalah dengan alamatnya?" tanya Linda. Suara di ujung telepon terdengar ragu. "Mbak, saya sudah sampai di lokasi yang sesuai alamat ini, tapi ini bukan rumah. Saya melihat semacam makam tua yang dikelilingi pagar kayu." Linda merasa darahnya membeku. "Pak, apa Bapak yakin sudah di lokasi yang benar? Itu alamat rumah saya." "Saya yakin, Pak, tapi ini benar-benar bukan rumah. Saya nggak berani masuk lebih jauh. Tempat ini terasa menyeramkan." Linda mencoba menjelaskan lagi, tetapi kurir itu tetap bersikeras bahwa lokasi yang ia tuju adalah makam keramat. Akhirnya kurir itu memutuskan untuk kembali dan membatalkan pengiriman. Perasaan aneh kembali menghantui Linda. Ia keluar rumah, berharap bisa melihat kurir itu di jalan depan. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan tampak sepi. Hanya ada suara angin yang berhembus pelan. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia memutuskan untuk menceritakan kejadian ini kepada ibunya. Ibu Dea mendengarkan dengan cermat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Linda dengan ekspresi bingung, seolah-olah sedang mencoba memahami situasinya. "Kamu yakin kurir itu nggak salah alamat?" tanya Ibu Dea. "Yakin, Bu, itu alamat rumah kita, tapi dia bilang yang dia lihat adalah makam." Lia yang diam-diam mendengar percakapan itu mendekat. "Mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang aku lihat tadi malam," katanya pelan. Ibu Dea hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa semakin banyak hal yang tidak masuk akal terjadi di rumah ini. Tetapi ia belum memiliki keberanian untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Malam itu, ketika semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing, Ibu Dea merasa lapar. Ia memutuskan untuk memasak mie dan menggoreng telur di dapur. Saat melangkah ke ruang tengah, ia mendengar suara aneh dari arah dapur. Suara itu terdengar seperti beberapa orang sedang berbicara pelan, diselingi suara piring yang beradu. Ibu Dea merasa aneh, tidak mungkin ada orang di dapur selain dirinya. Ia berjalan pelan menuju dapur, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin keras, terdengar seperti suara ibu-ibu sedang rewang atau membantu persiapan hajatan. Ada tawa kecil, suara sendok yang beradu dengan piring, dan langkah kaki yang berat. Ketika sampai di pintu dapur, Ibu Dea berhenti. Tangannya gemetar saat ia menyalakan lampu dapur. Namun yang dilihatnya bukanlah orang-orang sedang berbicara. Pemandangan di depan matanya membuat tubuhnya lemas. Sendok, garpu, piring dan pisau melayang di udara, seolah-olah ada yang menggunakannya. Benda-benda itu bergerak seperti sedang digunakan untuk memasak, tetapi tidak ada siapapun di sana. Begitu lampu menyala, semua benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi berderak keras. Ibu Dea menjerit histeris. Suaranya membangunkan seluruh rumah. Pak Wawan berlari ke dapur, diikuti Lia dan Linda.
mereka menemukan Ibu Dea terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi dan tangannya memegang dada. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Wawan sambil membantunya berdiri. Ibu Dea hanya menunjuk ke arah dapur. Tetapi tidak ada yang aneh di sana selain piring dan sendok yang berserakan di lantai. "Aku tadi lihat semuanya melayang," gumamnya. Pak Wawan menggelengkan kepala. "Mungkin kamu capek, Bu. Pindahan ini pasti bikin kita semua stres." Namun, baik Lia maupun Lida mulai merasa yakin bahwa apa yang dialami keluarga mereka bukanlah hal biasa. Setelah insiden di dapur, suasana rumah menjadi semakin mencekam. Ibu Dea tampak lebih sering termenung. Lia dan Linda semakin waspada. Sementara Pak Wawan tetap bersikeras bahwa semua kejadian itu hanyalah ilusi atau halusinasi akibat stres pindahan. Suatu pagi, saat Ibu Dea sedang membersihkan halaman depan, seorang tetangga bernama Budila mampir. Ia seorang wanita paruh baya yang dikenal ramah dan sering mengikuti pengajian di lingkungan tersebut. Melihat wajah Ibu Dea yang terlihat murung, Budila memulai percakapan. "Bu Dea sehat? Kok kelihatannya pucat?" tanya Budila dengan nada penuh perhatian. Ibu Dea tersenyum kecil. "Ah, nggak apa-apa, Bu. Mungkin capek aja habis pindahan." Namun, Budila sepertinya melihat sesuatu yang lain. Ia mengamati rumah itu dengan ekspresi serius sebelum akhirnya berkata, "Bu Dea, kalau boleh tahu, apa Ibu dan keluarga sudah tahu cerita tentang rumah ini sebelum pindah ke sini?" Pertanyaan itu membuat Ibu Dea terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam nada suara Budila. "Cerita apa, Bu?" Budila tampak ragu sejenak. Tetapi akhirnya ia duduk di bangku teras dan memulai bicara. "Rumah ini dulunya tanah kosong yang lama tidak diurus. Warga di sini tahu bahwa tanah ini pernah menjadi sengketa antar saudara, Pak Jito dan Pak Tono. Akhirnya, Pak Tono mengalah dan pindah dari kampung ini. Tapi sebelum pergi, katanya beliau pernah berikrar kalau tanah ini akan diwakafkan untuk makam warga. Namun, Pak Joko tidak peduli. Dia membangun rumah di atas tanah ini tanpa izin resmi. Ibu Dea mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu apa yang terjadi setelah rumah ini dibangun? Sejak rumah ini berdiri, ada saja kejadian aneh. Keluarga pertama yang tinggal di sini, keluarga Pak Jito, mengalami banyak musibah. Istri Pak Jito sering kesurupan. Mertuanya meninggal mendadak dengan kondisi tubuh yang aneh. Dan akhirnya mereka pindah. Rumah ini kemudian dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Warga sini juga sering melihat hal-hal aneh di jendela atas rumah ini. Karena itu, banyak yang menghindari rumah ini. Mendengar cerita itu, Ibu Dea merasa semakin gelisah. Ia akhirnya menceritakan semua kejadian aneh yang dialami keluarganya kepada Budila. "Bu Dea, menurut saya, sebaiknya Ibu ikut pengajian di rumah saya minggu depan. Mungkin ini bisa membantu," kata Budila sambil memegang tangan Ibu Dea. Malam itu, setelah mendengar cerita dari Budila, Ibu Dea semakin gelisah. Pak Wawan yang mendengar cerita istrinya hanya menganggap semua itu sebagai kebetulan. "Kita nggak bisa langsung percaya cerita-cerita begitu saja, Bu. Semua ini mungkin cuma pikiran kita yang terlalu tegang," ujarnya. Namun, malam itu menjadi malam yang panjang bagi seluruh keluarga. Di kamar Lia, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih jelas dan terasa lebih dekat. Lia mencoba menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu tetap menghembus. "Lia, tinggalkan rumah ini." Di kamar Linda, lampu tiba-tiba mati sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di luar pintunya. Linda berusaha memberanikan diri membuka pintu. Tetapi lorong di luar kamar hanya dipenuhi kegelapan. Sementara itu, di kamar Ibu Dea dan Pak Wawan, lemari pakaian tiba-tiba terbuka dengan keras, seperti ada yang membantingnya. Ibu Dea terbangun dengan teriakan, membuat Pak Wawan juga terjaga. "Apalagi ini, Bu?" suruh Pak Wawan dengan nada kesal. "Lemarinya, Pak, ada yang membuka sendiri." Ibu Dea menunjuk ke arah lemari, tetapi ketika Pak Wawan memeriksanya, lemari itu dalam keadaan tertutup rapat. Malam itu, mereka semua merasa tidak tenang, tidak ada yang bisa tidur dengan nyenyak. Minggu berikutnya, Ibu Dea mengikuti undangan Budila untuk mengikuti pengajian. Setelah acara selesai, Budila memperkenalkan Ibu Dea kepada seorang ustadz yang sering memberikan nasihat spiritual kepada warga. "Ustadz, ini Bu Dea, penghuni baru rumah tua itu," ujar Budila. Mendengar penjelasan itu, sang ustadz langsung mengangguk paham. Rumah itu memang membawa energi negatif, Bu. Ada banyak cerita dari warga tentang hal-hal aneh yang terjadi di sana. Ibu Dea menceritakan semua kejadian yang dialami keluarganya. Sang ustadz mendengarkan dengan seksama sebelum akhirnya memberikan saran. Sebaiknya ibu dan keluarga melakukan doa bersama di rumah itu. Jangan lupa untuk selalu menjaga ibadah dan membaca ayat-ayat suci di setiap sudut rumah. Selain itu,
Jika memungkinkan, cobalah mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah itu. Mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Mendengar saran itu, Ibu Dea merasa sedikit lega. Ia pulang ke rumah dengan niat untuk membicarakan hal ini kepada keluarganya. Namun saat ia masuk ke rumah, ia mendapati suasana berbeda. Rumah itu terasa lebih dingin, dan hawa mencengkam kembali menyelimutinya. Malam itu, setelah berbicara dengan Budila dan Ustadz, Ibu Dea merasa sudah saatnya keluarga mereka mencari tahu lebih dalam tentang rumah tersebut. Setelah makan malam, Ibu Dea mengumpulkan seluruh anggota keluarga di ruang tengah. Kita harus bicara, kata Ibu Dea serius. Pak Wawan menghela nafas, sudah menduga topik pembicaraan ini. Lia dan Linda saling pandang, merasa ada sesuatu yang besar akan disampaikan. Aku sudah bicara dengan Budila tadi siang. Dia menceritakan banyak hal tentang rumah ini, termasuk sejarahnya yang tidak biasa. Pak Wawan menyela dengan nada skeptis. Dea, kamu masih percaya cerita-cerita begitu? Semua ini pasti hanya pikiran kita yang terlalu berlebihan. Bukan hanya aku, Wawan, Lia, Linda, bahkan aku sendiri mengalami hal-hal aneh. Kamu mau sampai kapan mengabaikan semua ini? Pak Wawan terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ketegangan di rumah ini semakin menjadi-jadi. Aku juga setuju dengan Mama, kata Linda tiba-tiba. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kalau terus begini, aku takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Akhirnya setelah perdebatan singkat, mereka sepakat untuk menggali lebih dalam sejarah tentang rumah itu. Keesokan harinya, Ibu Dea dan Lia memutuskan menemui Budila untuk meminta bantuan. Budila menyarankan mereka mencari keberadaan keluarga Pak Tono, pemilik asli tanah itu, untuk mendapatkan cerita langsung. Dengan bantuan beberapa warga, mereka akhirnya berhasil menemukan alamat salah satu kerabat Pak Tono yang tinggal di kota sebelah. Seorang pria tua bernama Pak Mahpud, saudara sepupu Pak Tono, menyambut mereka dengan ramah. Jadi, ibu tinggal di rumah itu sekarang? Tanya Pak Mahpud dengan nada prihatin setelah mendengar cerita Ibu Dea. Iya Pak, kami ingin tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu, jawab Bu Dea. Pak Mahpud mengangguk pelan lalu mulai bercerita. Tanah itu memang milik Pak Tono, tetapi terjadi sengketa besar dengan Pak Jito, saudaranya. Setelah konflik panjang, Pak Tono akhirnya mengalah. Namun, sebelum meninggalkan kampung, Pak Tono pernah berkata bahwa tanah itu tidak akan membawa berkah jika dipaksakan menjadi tempat tinggal. Ia berniat mewakafkan tanah itu untuk makam warga, tetapi Pak Jito tidak setuju. Akhirnya rumah itu dibangun tanpa izin Pak Tono. Pak Mahpud berhenti sejenak, tampak ragu sebelum melanjutkan. Setelah rumah itu dibangun, banyak kejadian aneh. Istri Pak Jito sering kesurupan, dan mertuanya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Bahkan setelah Pak Jito dan keluarganya pindah, rumah itu tetap menyimpan aura yang tidak baik. Mendengar cerita itu, Lia merasa sesuatu mulai masuk akal. Jadi, rumah itu sebenarnya tidak pernah seharusnya dibangun di sana? Tanyanya. Betul nak, sejak awal tanah itu sudah menjadi tempat yang tidak biasa. Pak Tono selalu percaya ada sesuatu di tanah itu yang tidak boleh diganggu. Ibu Dea berterima kasih kepada Pak Mahpud sebelum pamit. Dalam perjalanan pulang, ia dan Lia merasa bahwa keputusan untuk menjual rumah itu adalah pilihan yang benar. Setelah mendengar cerita dari Pak Mahpud, Ibu Dea memutuskan mengadakan doa bersama di rumah itu. Ia mengundang ustadz yang direkomendasikan Budila beserta beberapa warga untuk membantu membersihkan rumah secara spiritual. Dengan khidmat, ustadz memimpin pembacaan ayat-ayat suci, sementara keluarganya dan warga mengikuti dengan penuh harap. Namun, saat doa berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah tangga. Lampu di ruang tengah berkedap-kedip, dan suara gemeretak terdengar dari lantai atas. Astagfirullah, gumam ustadz, tetap melanjutkan doanya dengan suara lantang. Tiba-tiba, pintu kamar mandi di lantai atas terbuka dengan keras, membuat semua orang menoleh ke arah tangga. Lia dan Linda memegang tangan Ibu Dea erat-erat, sementara Pak Wawan tampak berusaha tetap tenang. Teruskan doa, jangan berhenti, perintah ustadz. Setelah beberapa saat, suara-suara itu mereda, dan suasana kembali tenang. Ustadz mengakhiri doa dengan meminta perlindungan kepada Tuhan. Rumah ini memang menyimpan energi negatif yang kuat. Namun dengan doa dan niat baik, insya Allah semua bisa diatasi, ujar Ustadz kepada keluarga setelah selesai. Meskipun suasana sedikit tenang setelah doa bersama, keluarga itu tetap merasa bahwa tinggal di rumah itu bukanlah keputusan bijak. Beberapa minggu setelah doa bersama, Pak Wawan akhirnya setuju untuk menjual rumah tersebut. Ia menyadari bahwa kebahagiaan dan keselamatan keluarganya jauh lebih penting daripada mempertahankan rumah yang penuh misteri. Mereka mulai mencari pembeli, dan dalam waktu singkat, ada seseorang yang tertarik dengan rumah itu. Keluarga itu pun segera bersiap untuk pindah ke tempat baru.
Pada hari terakhir mereka di rumah itu, Lia berdiri di depan jendela kamarnya, melihat halaman kosong. Meskipun ia merasa lega akan pergi, ada perasaan aneh yang tetap mengganjal di hatinya. Selesai sudah, gumamnya pelan. Namun sebelum ia meninggalkan kamar, ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari arah tangga. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Semoga ini terakhir kalinya kita bertemu, katanya pelan sebelum menutup pintu kamar dengan berjalan turun. Keluarga itu akhirnya meninggalkan rumah tersebut, membawa serta pelajaran berharga untuk selalu berhati-hati dalam memilih tempat tinggal.